Oke, di zaman yang serba sulit sekarang ini, mungkin banyak dari kita atau teman-teman sahabat kita yang di luar sana memikirkan ide bagaimana cara mencari uang. Salah satunya yaitu adalah menjadi seorang konten kreator atau YouTuber, termasuk diri saya sendiri. Nah, tapi tidak sedikit pula dari para sahabat kita di luar sana hanya sekedar tahu membuat channel, upload video, tapi tidak tahu bagaimana cara mengembangkan sebuah channel agar bisa mendapatkan subscriber dan dimonetisasi hingga channel mereka menghasilkan uang. Oke, di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Jadi kalian perlu perhatikan apa-apa saja yang harus kalian perhatikan dan siapkan agar channel kalian itu bisa berkembang ke depannya. Tapi perlu teman-teman ingat, saya bukan orang hebat, saya bukan seorang pakar YouTube atau ahli YouTube. Tapi di sini saya hanya mencoba berbagi ilmu seputar YouTube yang saya ketahui dan saya dapat selama membangun channel di dunia YouTube. Oke, kita langsung saja simak video ini sampai habis, jangan di skip agar kalian tidak ketinggalan info penting ini. Oke, hal pertama yang harus kalian perhatikan ketika membuat sebuah channel adalah apa nama channel kalian. Sudahkah kalian mempersiapkan nama channel kalian? Saran saya, jangan membuat nama channel yang terlalu sulit dituliskan atau sulit dibaca, sehingga nantinya ketika penggemar kalian mengetikkan di kolom pencarian YouTube, mereka akan sulit mengetikkan channel kalian, ujung-ujungnya channel kalian tidak jadi mereka kunjungi. Nah, buatlah nama channel yang mudah dituliskan. Sebisa mungkin jangan membuat nama channel yang banyak viral seperti saat sekarang ini. Jangan membuat nama channel yang menyerupai dengan nama channel orang lain, karena itu juga akan membuat channel kalian akan lebih berat mendapatkan saingan di dunia YouTube. Karena ketika masih ada nama channel di atas nama channel kalian yang memiliki view lebih tinggi dari channel kalian, maka channel kalian akan jauh tenggelam pada urutan yang paling bawah. Maka saran saya, buatlah nama channel yang simpel saja, atau kalian juga bisa membuat nama kalian sendiri untuk nama channel kalian, sedikit kalian modifikasi agar tidak bagus. Intinya jangan membuat nama channel yang banyak atau lagi viral saat sekarang ini. Bagi sebagian YouTuber pemula atau sahabat kita di luar sana, deskripsi sebuah channel dianggap sepele. Padahal itu adalah langkah awal jika kalian ingin mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Karena apa? Ketika kalian ingin mendapatkan rekomendasi dari YouTube, tentunya kalian harus memperkenalkan terlebih dahulu channel kalian kepada sistem YouTube. Nah, ketika kalian tidak mempunyai deskripsi channel tentang apa atau topik apa yang akan kalian bahas di channel kalian, tentunya YouTube tidak bisa membaca channel kalian dan tidak bisa merekomendasikan kemana arah penonton dari video kalian nantinya. Jadi, jika kalian mempunyai topik di channel kalian seperti masakan atau vlog, tutorial, edukasi, maka tulislah deskripsi, jelaskan di deskripsi channel kalian apa topik yang akan kalian bahas agar sistem YouTube lebih mudah membaca arah kemana penonton dari video kalian yang akan kalian upload nantinya. Boleh kalian membuat judul yang kalian modifikasi dengan bahasa yang kalian gunakan, tapi tetap pada konsep kata kunci, jangan di luar kata kunci. Karena setiap penonton di dunia YouTube ketika ingin mencari sesuatu yang mereka butuhkan pasti berdasarkan kata kunci. Salah satu contoh, misalkan mereka ingin mengedit sebuah video menggunakan aplikasi Capcut atau segala macamnya, pasti mereka akan mengetikkan dengan kata-kata cara edit video, entah itu menggunakan aplikasi apa. Yang jelas cara edit video udah sebuah kata kunci. Jadi begitu juga kalian membuat sebuah judul pada video kalian, tetap menggunakan kata kunci walaupun nanti bahasanya kalian modifikasi sendiri. Saya lihat dari YouTuber pemula hanya sekedar merekam video lalu upload ke channel mereka, setelah itu mereka biarkan, tidak membuat deskripsi video, tidak membuat thumbnail sebuah video, padahal thumbnail sangat berpengaruh pada rekomendasi video kalian. Misalkan kalian memiliki sebuah toko, entah itu toko buku, toko pakaian, segala macam. Tentunya ketika kalian memiliki sebuah toko pakaian, kalian harus memiliki spanduk di luar toko kalian yang menggambarkan kalau kalian membuka toko pakaian, atau ini loh toko pakaian saya, sehingga ketika ada orang yang lewat dan mereka melihat spanduk kalian, mereka jadi tahu, oh ternyata ini toko pakaian. Nah, gitu juga di dunia YouTube. Ketika kalian mengupload sebuah video, kalian harus membuat sebuah thumbnail yang menggambarkan isi dari video kalian. Nah, buatlah thumbnail dengan kata-kata yang jelas yang menggambarkan isi dari video kalian, sehingga ketika penonton men-scroll beranda YouTube
dan menemukan channel kalian, mereka akan langsung tertuju pada thumbnail kalian dan tahu yang kalian bahas di channel kalian. Nah, inilah teman-teman, inilah itu sedikit informasi dasar buat teman-teman yang baru saja memulai YouTube. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan patah semangat, intinya selalu konsisten upload video. Tidak semua konten kreator itu berhasil di awal, pasti semua mengalami masa-masa yang sulit. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Hendra M. Kucing.